Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini saya akan membahas tentang satu mitos ataupun fakta berkaitan dengan manfaat daripada tauge itu apakah benar jika dilihat dari pandangan holistik ataupun TGM bahwasanya tauge itu bisa digunakan untuk menambah daripada kualitas sperma seorang pria seperti itu ya. Dimana kabar ini kita di masyarakat sudah tidak asing lagi bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya konsumsi toge ini dapat menambah kualitas daripada sperma seorang pria seperti itu. Namun dari pandangan holistik kita akan memahami dulu bahwasanya seperti apa sih toge tersebut dan nanti bagaimana toge itu konsumsi dan akhirnya toge itu apakah mempunyai manfaat ataupun sekedar mitos saja. Nah, jika kita melihat bahwasanya pertumbuhan tauge itu kan bermula dari kacang hijau ya, dimana pertumbuhan itu dimulai dengan merendam daripada dan juga disiram dengan air. Nah, di situ adalah proses di mana air itu merendam satu biji kacang hijau sehingga muncullah tunas. Nah, yang dimanfaatkan daripada tauge ini di mana tunas dari munculnya oleh sebab daripada air tersebut sehingga di dalam pandangan holistik bahwasanya tauge itu sifatnya dingin. Bahwasanya meskipun dingin, tapi tauge itu adalah sumber daripada energi ya, dimana sumber daripada energi namun sifatnya dingin. Nah, dengan sifat yang dingin ini maka perlu diperhatikan bahwasanya di dalam kesehatan holistik maupun TGM itu kita melihat bahwasanya apa yang kita makan ataupun kita konsumsi itu kita harus perhatikan apakah sifatnya itu panas, dingin ataupun lembab. Nah, di situ nanti akan berdampak pada tubuh kita. Jika kita mengkonsumsi sesuatu yang dingin itu lebih dominan, maka itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi semakin dingin. Dan dengan kondisi badan, apabila kondisi badan kita sudah dingin ditambah dingin, maka akan tambah teruklah dinginnya. Maka kesehatan pun dalam hal ini keseimbangan yin dan yang tidak akan tercapai. Begitu juga dengan tauge. Nah, bagaimana kita mengkonsumsi tauge itu? Apakah itu memang benar-benar bermanfaat untuk menambah daripada jumlah ataupun kualitas dari air sperma seorang pria? Nah, makanya dilihat dari sifatnya yang dingin, namun dia adalah sumber energi dan juga tauge itu di dalam TGM itu sebagai ini juga bekerja sebagai pelancar qi dan juga darah, di mana pelancar qi dan darah ini digunakan oleh sebab stagnasi daripada satu patogen dingin. Nah, sebagaimana fungsinya bahasanya toge ini rasanya kan rasanya manis dan netral ya. Manis itu memberikan sinyal bahwasanya toge itu merupakan satu yang merupakan sumber daripada energi seperti itu ya. Sumber energi ini akan menyebabkan ataupun memberikan masukan nutrisi dan juga mengarahkan pada organ limpa dan juga lambung. Di dalam TGM bahasanya toge itu disebut juga sebagai pembersih daripada panas. Nah, pembersih daripada panas ini akan membersihkan panas yang ada di dalam tubuh kita. Berarti tubuh yang bagus untuk mengkonsumsi toge adalah kondisi daripada panas. Nah, apabila kondisi badan kita dingin, lapar, terus diare disebabkan oleh dingin, maka tidak disarankan untuk mengkonsumsi tauge. Nah, sahabat holistik, dari sini kita bisa memberikan satu pembelajaran bahasanya tentang konsumsi toge ini kita harus bijak.
di mana kita syarat untuk mengkonsumsi toge sebagai satu obat ataupun nutrisi yang bisa untuk menambah kualitas sperma adalah kita lihat dulu kondisi badan kita. Maka kondisi badan kita dengan kondisi yang hangat yang cukup. Tidak boleh kondisi badan yang kekurangan yang ataupun kondisi badan dingin. Dan yang kedua, untuk mengkonsumsi toge ini bisa diberi herbal penambah ataupun diberi satu makanan tambahan seperti bisa dibarengi dengan goji berry, bisa dimasak ataupun ditumis dengan jahe. Jahe ini sifatnya untuk menghilangkan dinginnya. Jadi sifat jahe itu menetralkan dinginnya. Nanti yang kita dapatkan adalah nutrisi-nutrisi yang kita gunakan untuk terapi ataupun menambah daripada kualitas daripada air mani seorang pria seperti itu. Nah, bagaimana kita memasaknya? Nah, yang ada dua jenis ataupun bisa kita minimal dua lah untuk mengkonsumsi ini, yaitu bisa dijadikan salad dan yang kedua ditumis dengan jahe tadi. Agar apa? Agar ditumis secara ini aja ya, jangan terlalu panas agar nutrisinya tidak hilang. Nah, ternyata di dalam kedokteran modern ataupun secara nutrisi di dalam toge ini mengandung vitamin C, protein, dan juga senyawa yang dapat menyebabkan regenerasi sel dan juga menambah kualitas daripada sel telur. Nah, ternyata ini bukan mitos semata. Nah, ternyata toge ini mempunyai manfaat jika dikonsumsi secara tepat dan digunakan secara tepat pula. Karena tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan menjadikan kita tidak baik. Seperti itu ya. Jadi apakah toge itu mitos ataupun fakta? Bahasanya bisa dikatakan fakta hal ini dengan berbagai macam syarat. Yaitu syaratnya orang yang akan mengkonsumsi toge adalah orang yang dengan kondisi yang cukup ataupun badannya tidak boleh dingin seperti itu ya. Dan yang kedua, mengkonsumsinya dengan kadar yang tidak berlebihan. Artinya ketika Anda mengkonsumsi dalam jumlah yang di luar daripada kapasitas kita untuk menerima satu makanan yang di situ sifatnya dingin yang mendominasi, maka akan timbul suatu permasalahan seperti itu. Terima kasih dari saya. Apabila Anda ada kritik dan saran dan mungkin untuk topik-topik yang lain, silahkan ketik di kolom komentar. Dan untuk materi ini sudah saya tulis di blogger saya, di mana Anda bisa mengklik di kolom deskripsi ataupun komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.